Berbagai cara dilakukan oleh orang-orang dalam melakukan syiar agama maupun berbagi kebaikan di tengah masyarakat. Hari ini hari spesial dalam episode Lebaran, saya mengundang beberapa orang yang berbagi kebaikan dengan cara mereka masing-masing yang unik, yang tidak biasa. Tamu kita yang pertama, mari kita sambut Ahmad Zaki. Zaki, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat? Zaki, silakan duduk. Jadi umurmu berapa sekarang ini? 34. Jadi Anda ini lahir di mana? Saya di Jakarta. Berapa bersaudara? 6 bersaudara. 6 bersaudara. Pekerjaan orang tua apa? Dosen. Dosen. Ya. Ayah dan ibu atau ayah sendiri? Ayah dosen, ibu almarhum dosen juga. Oh, dosen juga. Iya. Dua-dua dosen ya. Jadi Anda lahir dari keluarga intelektual lah, kira-kira begitu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau kakak-kakak pendidikannya apa? Kakak pertama S1 Teknik Informatika, kakak kedua S2 Akuntansi, adik S2 Sastra Inggris, Oke, adik lagi? S1 Akuntansi, Kamu? SMA. Tentu semua bertanya-tanya kenapa yang lain kok ke perguruan tinggi tapi Ahmad Zaki mentok di SMA ya. Nanti cerita, tapi saya dengar pernah kuliah juga ya di 3 perguruan tinggi. Iya, pernah. Oke, terus apa yang terjadi? 3 perguruan tinggi. Iya, Hasilnya apa itu? DO. Drop out. Iya. Di tingkat berapa rata-rata? Yang paling tinggi itu tingkat 3. Itu paling tinggi. Iya, paling tinggi tingkat Selamat ya. Paling tidak pernah di tingkat 3 ya. Saya mengundang Ahmad Zaki karena bukan urusan pendidikan, tapi urusan yang dilakukan. Dan bagaimana pandangan orang tuanya nanti. Karena mentok di SMA, sementara kakak-kakak, adik S2. Dan yang menarik, pergaulannya dengan komunitas punk. Ini komunitas yang berpakaian aneh, berperilaku aneh, agak berantakan, susah diatur, dan Anda ada di situ. Iya. Oke, nanti cerita. Tapi kita rehat sejenak. Saya akan segera kembali. Kalau dulu beda. Iya. Kita bikin pengajian aja dibilang aliran sesat. Padahal kan yang sesat yang nggak ngaji. Iya kan? Ya, tadi penonton di studio maupun di rumah sudah dengar sedikit ya cerita mengenai latar belakang Zaki. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian yang kami ingin tahu adalah tadi sempat saya ungkapkan sedikit bahwa ada cerita berkaitan dengan komunitas punk ya. Dan Zaki menjadi bagian dari komunitas itu sekarang. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu liputan berikut ini. Zaki, sebelum cerita mengenai bagaimana awal mula ketemu teman-teman dari komunitas punk, soal pendidikan ini masih penasaran. Kenapa kakak adikmu pendidikannya lumayan sampai S2 begitu, kamu kok mentok di SMA? Apa yang terjadi? Yang pasti memang saya tidak terlalu suka dengan dunia yang monoton. Oke. Dan bagi saya duduk di bangku kuliah ada satu hal yang monoton. Makanya orang tua saya langsung masukin saya ke sebuah universitas yang memang 70% praktek, 30% teori. Tapi nggak selesai juga? Tapi nggak selesai juga. Oke, mungkin monoton juga. Monoton juga akhirnya. Gitu. Tapi ada alasan yang saya dengar bahwa di tengah belajar begitu, tahu-tahu ada tsunami ya? Iya, 2004 saya baru masuk di semester 2 saat itu. Tiba-tiba ada panggilan di lembaga kemanusiaan, dibuka lowongan untuk turun ke Aceh
mengambil bagian sebagai tim dokumenter di sana, maka saya sekolah ditinggalkan. Niatnya awalnya cuti. Oh. Niatnya sih cuti, cuma ternyata cutinya terlalu lama gitu. Karena lepas dari Aceh lalu berlanjut dengan Jogja, dengan Padang, dan untuk urusan kebencanaan. Dan saya dipercaya untuk ambil bagian di bagian dokumenter aktivitas di berbagai kelembagaan. bencana Iya, ya. berbagai bencana. Jadi sampai lupa kembali itu ya. Iya. Atau jangan-jangan kembali sekolahnya udah nggak ada itu. Iya, itu dia. Itu kan tadi soal tidak melanjutkan ya ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, soal bertemu dengan anak-anak PANG itu gimana ceritanya? Iya, saat itu ketika saya bergabung dengan lembaga kemanusiaan, saya diberikan amanah untuk mengelola kegiatan di beberapa pusat perbelanjaan, mencari bakat-bakat yang unik di masyarakat. Nah, saat itu saya ketemu dengan sebuah sanggar, namanya Sanggar Warung Udik, 2004 saat itu. Dan saya ketemu dengan almarhum Budi Haironi, disitulah saya melihat banyaknya anak-anak jalanan yang ada di sekitaran Pulau Gadung saat itu. Kalau nggak salah saat itu ada sekitar 200 orang yang ada di bawah Sanggar Warung Udik saat itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka di situ kalau kita nyebutnya ngaji budaya. Jadi pendekatannya tetap ke musik, tapi pembinaannya tetap berjalan. Ada pengajian, ada pembinaan, ada aktivitas kreatif, ada aktivitas budaya juga yang dimainkan juga. Dan juga memang akhirnya tempat itu jadi sebuah keluarga, jadi sebuah rumah buat anak-anak jalanan dari berbagai tempat. Mereka bisa mampir, singgah, dan menetap di situ. Oke, dengan penampilan yang gitu. Yang macam-macam. Oke. Salah satunya adalah punk, seperti itu. Nah, ketika saya melihat anak-anak punk, saya melihat satu hal yang cukup unik dibandingkan dengan anak-anak jalanan pada umumnya. Apa itu? Idealisme, cara pandang, cara hidup, dan bagaimana mereka menjalani proses mereka di jalanan. Itu yang akhirnya membuat saya melihat ini ada satu hal yang miss di sini. Karena sebagian dari teman-teman jalanan, mereka selalu berargumen kepada saya, mereka sedang mencari jati diri. Dan proses pencarian jati diri mereka adalah di jalan saat itu. Tapi selama ini kan pandangan masyarakat terhadap anak-anak PANG ini cenderung negatif ya. Dianggap susah diatur ya, berkaitan dengan bahkan narkoba, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang negatif lah. Apakah awal mulanya kamu sendiri melihat mereka seperti itu atau? Iya, saya pun melihat pandangan itu, tapi ada satu perspektif yang akhirnya saya coba bangun tentang mengapa mereka seperti itu. Inilah yang akhirnya menjadi sebuah kajian saya pribadi. Rata-rata apa alasannya? Ya, broken home. Rata-rata seperti itu. Jadi bisa dibilang mereka atau sebagian besar adalah korban ya? Iya, mereka korban. Nah, yang jadi permasalahan satu adalah saya tidak melihat sebuah ruang akhirnya di masyarakat di mana masyarakat merangkul mereka dan menjadikan mereka menjadi bagian dari masyarakat. Yang terjadi adalah sebagian besar masyarakat mencibir, membangun stigma negatif seperti itu tanpa akhirnya memberikan sebuah solusi. Ini yang akhirnya menjadi sebuah, kalau buat saya pribadi, kegelisahan ya. Kalau misalnya saya menjadi bagian dari orang-orang yang mencibir dan membangun stigma negatif, teman-teman tidak bisa dirangkul akhirnya. Awal mulanya bagaimana? Diterima atau? Awal mulanya saya tidak diterima. Ya, karena memang secara penampilan berbeda. Basicnya saya bukan anak jalanan dan juga saya pastinya bukan anak punk, tapi punk sebenarnya, pemuda unik dan kreatif. Ya, saya nggak diterima oleh teman-teman karena memang ya mereka menganggap saya punya kepentingan terhadap keberadaan saya di antara mereka. Ya biasalah kalau ada orang datang ke sebuah komunitas punk biasanya dicurigain. Ya kan? Biasanya kecurigaannya apa itu? Dinas sosial. Oh. Satu pasti. Tapi nggak ada tampang lah ya. Iya, nggak ada tampang. Tapi terakhir saya waktu di daerah Rawasari malah saya dituduh polisi
Oke. Gitu. Ada tampang. Ada itu tampang ya, iya. ada tampang. Nah, ya mereka pun membangun stigma terhadap kita, sebagaimana kita membangun stigma terhadap mereka. Lalu bagaimana kok bisa kemudian sekarang diterima? Ya konsistensi. Apa yang kamu lakukan? Saya menemani mereka kalau dulu dari mulai 2004 sampai 2011, saya punya jadwal seminggu 2 kali bersama mereka. Ngapain aja itu? Sekedar nongkrong aja. Oke. Nongkrong menemani. Jadi ini belum masuk sampai ke urusan pang muslim ini, belum, urusan agama ya? Belum, karena memang proses pendekatan ke mereka saya lakukan kurang lebih 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. Oke, itu konsistensi tadi Iya, ya? dari 2004, 2005, 2006, 2007. 2007 akhirnya baru bisa terbentuk pang muslim. Dari komunitas anak jalanan, komunitas pang biasa. Akhirnya terbentuklah komunitas pang muslim. Awal mulanya bagaimana itu? Saya benturkan mereka terhadap kegelisahan yang saya rasakan. Dengan cara? Dengan cara, kalau dalam sebuah komunitas biasanya kita mendapati entah itu ada ketuanya, ada leadernya, ada sesepuhnya, atau ada pimpinan kelompoknya. Saya mendekati ketuanya, dan saya benturkan dengan kegelisahan yang saya rasakan juga. Dan ternyata beliau membenarkan, iya ya, kita mau sampai kapan begini-gini terus? Akhirnya melalui pendekatan itu, si ketua inilah yang dituakan inilah yang akhirnya merekrut teman-teman jalanan dan bergabung dalam sebuah komunitas baru. Dan ini menjadi sebuah alternatif kalau kita menyebut pang itu sebagai sebuah subkultur dalam sebuah tatanan budaya kita, maka pang muslim adalah subkultur dari budaya pang. Dan ini jadi sebuah alternatif untuk teman-teman jalanan ketika mereka ingin mewujudkan eksistensi mereka di jalan tanpa akhirnya meninggalkan sisi-sisi Kepangkan mereka. sisi-sisi kereligian mereka. Oh, kereligian. Justru itu ya. Oke. Jadi mereka tidak meninggalkan dunianya, Iya. mereka tidak meninggalkan akhiratnya. Oke. Lalu kegiatan-kegiatan pang muslim ini apa aja ya? Sehari-hari ya? Teman-teman sih sebagian besar punya aktivitas. Apa itu? Mereka ngamen. Oke, ngamen. Ya, kalau dulu mereka masih bisa ngamen, tapi kalau sekarang memang mulai agak susah untuk ngamen. Karena? Karena makin ketat perdanya. Oke. Tapi di luar itu akhirnya kita coba memberikan sebuah alternatif kegiatan. Apa itu? Kegiatan-kegiatan yang akhirnya kita lakukan saat ini adalah teman-teman pang muslim jadi bagian dari aktivitas saya. Apa? Salah satunya Apa di saja? dunia kerelawanan. Oke. Jadi hari ini ada istilah yang saya sebut dengan mereka itu namanya pang army. Kerjaannya adalah turun ke lokasi bencana, membantu orang yang kesusahan, mendistribusikan bantuan, dan menjadi bagian dari penyintas juga. Keren dong ya. Oke, terus? Artinya mereka tinggal bersama dengan penyintas bencana. Jadi hari ini ketika masyarakat sedang sibuk membangun stigma negatif, teman-teman pang muslim sudah melakukan penetrasi ke masyarakat. Tanpa akhirnya menunjukkan bahwa saya anak pang. Tapi kenapa mau ya? Anak pang kan biasanya susah diatur ya. Iya, anak pang memang susah diatur. Tapi ketika kita punya bargaining yang cukup baik terhadap mereka, sejatinya mereka pun akhirnya bisa memilih untuk masuk ke dalam sebuah koridor yang akhirnya kita buat. Iya. Lalu apa perubahan yang sangat terlihat atau terasa setelah adanya pang muslim, pang army? Apa-apa ya? Dengan kegiatan-kegiatan yang positif ini apa yang perubahan yang nyata bisa terlihat? Kalau di masyarakat, teman-teman sudah mulai diterima di masyarakat. Karena orang sudah melihat kegiatan-kegiatan positifnya. Kalau dulu beda. Iya. Kita bikin pengajian aja dibilang aliran sesat. Padahal kan yang sesat yang nggak ngaji. Iya kan? Ya kan? Karena udah stigma negatif karena tadi. udah stigma negatif. Akhirnya dulu kita bikin pengajian diusir sama warga. Ya kan? Kenapa? Karena anak-anak ngaji bawa gitar, bawa gendang karena mereka pulang ngamen. Dan tadi ada cerita anggotanya bahkan sudah memilih jalan yang lain misalnya ya. Iya. Misalnya kalau ada nggak yang diterima bekerja
Saat ini ada anggota kita yang bisa bekerja di tugas kebersihan di PPSU ya, Oke. PPSU. Iya, di DKI ini Di berarti. DKI ya kan, dengan gaji yang lumayan lah ya saat ini. Ada juga yang akhirnya sekarang berprofesi sebagai ojek online, Mm-mm. ya kan. Ada juga yang berprofesi sebagai security, Iya. security di sebuah perusahaan, dan ada juga yang sampai sekarang masih gitu-gitu aja, gitu. Oke. Artinya dia istiqomah itu. Iya. Oke, menarik. Karena tadi juga ada hapus tato ya. Yap. Nanti Anda cerita, Ah. cerita tentang bagaimana niat menghapus, tujuannya apa. Dan kemudian juga yang menarik adalah kami semua ingin tahu pandangan orang tua, ayah ibu yang dosen ini terhadap anaknya dengan segala kegiatan seperti sekarang ini ya. Tapi kita rehat dulu. Pastikan Anda masih terus bersama saya di acara Kick Andy. Dalam perjalanan akhirnya kita tahu siapa yang ikan hidup dan siapa yang ikan mati. Kalau yang ikan mati pasti akan gampang kita asinin, kita gulain. Saya punya prinsip, saya harus tetap jadi ikan hidup dimanapun saya berada. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy dan masih bersama Ahmad Zaki. Kembali ke urusan tato tadi ya. Yap. Tadi ada kegiatan untuk menghapus tato. Iya. Tato kan seni, kenapa harus dihapus? Dalam Islam, seni pun ada aturannya. Seni yang sudah pasti diharamkan adalah seni mentato tubuh. Jadi yang membuat tato dan yang meminta dibikin tato sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari teman-teman PANG yang kita bina memang hampir sebagian memiliki tato. Ketika mereka sudah bergabung dengan kita edukasi mereka, mereka paham, mereka terima, muncullah rasa penyesalan. Maka perjalanan saya bersama dengan teman-teman PANG Muslim dari 2004 sampai 2011, saya baru bisa merealisasikan program penghapusan tato itu di 2017. Oke, dan itu gratis tadi ya? Dan itu gratis buat teman-teman. Nah, dari kata beli dan segala kegiatan termasuk banyak kegiatan membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan yang kena bencana, kebakaran dan lain-lain. Dananya dari mana, dana operasionalnya ini? Iya, kebetulan sebagian dari teman-teman kita yang terlibat dalam dunia kerelawanan ini, mereka bagian dari donatur kita juga. Jadi memang kita patungan. Dan juga memang kita juga ngajak kawan-kawan kita di luar untuk jadi donatur dan jadi bagian dari program kebaikan kita ini. Oh, jadi kalau ada yang ingin membantu donasi, itu dibuka kesempatan itu ya? Iya, Bang Andi kalau misalnya mau nyumbang 1 mesin nggak apa-apa. Sumbangan pertama. Oke, caranya gimana caranya? Iya, kita tuh punya mesin hapus tato hari ini ada 8. 8? Kenapa sebanyak itu? Karena setelah kita publish program penghapusan tato gratis kita untuk teman-teman PANG, ternyata responnya bukan hanya kalangan punker saja yang membutuhkan. Ternyata masyarakat luas juga membutuhkan. Makanya program hapus tato kita hari ini sudah dirasakan lebih dari 3.000 orang. Tapi kalau orang mau bantu untuk kegiatan lain juga dimungkinkan? Iya. Tidak melulu tato misalnya? Iya, kita banyak program yang memang sedang kita galakan. Apa saja misalnya? Kayak sekarang kita punya program pendampingan khusus untuk warga pasca bencana. Jadi saya kebetulan masih bolak-balik Lombok, Palu untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana gempa dan tsunami. Dan juga yang memang saat ini lagi kita fokuskan adalah program pendampingan pasien. Pasien apa? Pasien yang sakit di rumah sakit. Iya, jadi advokasi rumah sakit. Karena memang hari ini banyak masyarakat, khususnya kaum duafa, yang mereka kebingungan kalau misalnya mereka sakit. Dan mereka harus datang ke rumah sakit dan mereka bingung prosedur datang ke rumah sakit. Biayanya Tidak juga. ada biaya, tidak mengerti juga. Oke.
bahkan mungkin nggak punya BPJS. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kadang-kadang butuh bantuan dari tangan-tangan relawan, dan alhamdulillah saya punya relawan untuk hal-hal yang seperti itu. Ini melalui payung gerak Gerak itu bareng ya? hari ini. Dan teman-teman Pang Muslim akhirnya kita ajak menjadi bagian dari relawan kita, dan ini teman-teman saya nih yang di depan ini, Bang Andi. Wow, coba berdiri dong. Kita perkenalkan. Oke. Iya, terima kasih ya udah hadir ya. Baik, silakan duduk kembali. Nah, terus ada komunitas kompak lapak itu apa ya? Iya. Kita buat satu komunitas yang itu isinya rata-rata ibu-ibu. Oh, Heeh. ini bukan ibu-ibu pang kan? Bukan. Oh, agak kaget aku. Ada Kok bisa namanya ibu-ibu? kompak lapak. Apa Jadi itu kegiatannya apa? Dan ini apa? kerjaannya adalah mengumpulkan pakaian layak pakai. Cara mekanismenya bagaimana? Kita buat perwakilan di beberapa daerah. Kalau nggak salah saat ini ada 11 daerah yang menjadi bagian dari komunitas pengumpul pakaian layak pakai. Jadi itu. bukan cuma di Jakarta? Bukan hanya di Jakarta. Oh, oke, terus? Yang mereka aktivitasnya adalah mengumpulkan, menyortir, mencuci, mensetrika, dan memastikan pakaian itu wangi, lalu dikembalikan lagi ke masyarakat yang membutuhkan. Dan kita sudah mendistribusikan lebih dari 10.000 pakaian. Wow. Jadi penerima manfaat dari program ini biasanya masyarakat yang terkena bencana, kayak banjir, tsunami, itu bencana basah. Yang akhirnya ketika mereka terkena musibah itu, mereka tidak bisa menyelamatkan harta benda, kecuali yang melekat di badan. Iya. Makanya mereka nggak punya pakaian. Nah, pakaian yang kita siapkan inilah yang akhirnya sangat bermanfaat untuk mereka. Lalu yang kedua yang menerima manfaat dari program ini adalah masyarakat yang berada di daerah dan pedalaman. Oke. Nah, orang tua, ayah dan ibu dosen. Kakak dan adik Anda pendidikannya relatif bagus ya, S2 bahkan. Anda mentok SMA. Kemudian bergaul dengan anak-anak pang. Komentar orang tua terhadap anaknya yang pendidikannya mentok dan kemudian bergaul dengan komunitas pang ini bagaimana pandangan orang tua? Saya melihat memang seringkali ada kegelisahan di orang tua ketika melihat anaknya bergaul dengan kawan-kawan. Karena khawatir teman-teman yang main di jalanan ini yang bergaul dengan saya, mereka masih menggunakan drugs gitu kan. Masih punya kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Khawatirnya anaknya ke bawah-bawah. Iya. Gitu. Tapi saya bersyukur saya lahir dalam sebuah keluarga yang kalau Bang Andi bilang intelektual, yang saya selalu diajarkan untuk pakai akal yang logis, dan kita bicaranya bukan lagi benar atau salah, tapi tepat atau tidak tepat. Karena benar belum tentu tepat. Iya. Kalau tepat, insya Allah benar. Dan ini yang akhirnya buat saya menjadi sebuah prinsip dalam sebuah perjalanan kehidupan saya, dimanapun saya berada, di situ saya tetap dengan prinsip yang diajarkan. Dia tahu anaknya pasti tidak akan menjadi bagian, ya terpengaruh. Dalam perjalanan akhirnya kita tahu siapa yang ikan hidup dan siapa yang ikan mati. Kalau yang ikan mati pasti akan gampang kita asinin, kita gulain. Saya punya prinsip, saya harus tetap jadikan hidup dimanapun saya berada. Oke. Zaki, terima kasih banyak udah berbagi cerita ya, inspiratif kepada kami semua di suasana Lebaran hari ini ya. Semoga apa yang Anda lakukan terus berkembang, banyak orang yang mendapat manfaat dari kegiatan-kegiatan Anda, dan stigma mengenai anak pang ini tidak selalu negatif. Karena ada contoh-contoh positif ketika Anda bersama-sama mereka ya. Terima kasih sekali lagi kehadirannya. Kita berikan aplaus untuk Zaki. Ya. Kalau tadi kita sudah dengarkan cerita Ahmad Zaki dengan komunitas pang dan perbuatan baik mereka, maka syiar kebaikan, nilai-nilai kemanusiaan itu bisa dilakukan dengan cara mendongeng. Dan kita akan mendengarkan dongeng dari idola saya, seorang seniman dongeng, Agus PM Toh. Jadi PM Toh sudah beberapa kali tampil di acara Kick Andy.
Sekian lama kami tidak bertemu, tapi karena hari ini adalah hari istimewa, maka saya mengundang beliau lagi untuk tampil. Jadi Pemto, silakan mainkan dongeng berkaitan dengan suasana Lebaran. Sudah sebulan kita puasa, sekarang kita kembali jadi makhluk yang bersih. Betul? Betul. Kemarin mungkin kita suka saling menjepit. Yang kecil jepit, yang gede akhirnya jepit-jepitan. Sekarang sudah lebaran, marilah kita lepaskan jepitan kita. Kita satukan jepitan kita untuk memperkuat sendi-sendi bangsa dan negara Indonesia. Kalau kemarin kita mungkin kalau bicara banyak yang kotor-kotor seperti ini. Di bulan yang suci ini kita tinggalkan yang kotor-kotor. Kita sirami dengan ucapan yang menyejukkan hati. Ucapan yang lembut-lembut seperti pisang. Sehingga hati kita sesama bangsa gembira dan segar semua. Betul kan Bapak Ibu-Ibu? Mungkin kemarin kita melihat selalu di sisi yang jelek-jelek saja. Sekarang kita sudah tamat puasa, menjadi umat yang bertakwa. Umat yang bertakwa adalah umat yang mampu melihat dengan cahaya cinta. Dengan begitu di hari Lebaran ini kita saling bermaaf-maafan. Karena dengan bermaaf-maafan terpelihara ya rasa damai di Indonesia. Karena itulah cita-cita para syuhada yang telah memperjuangkan berdirinya negara Indonesia. Atas berkat rahmat Allah pula berdiri negara Indonesia. Hingga sejahtera kita menjadi bangsa yang maju di masa depan. Itu saja pesan saya. Marilah kita bersilaturahmi, saling memaafkan. Kunjung teman kiri kanan, kunjung keluarga jauh dekat, kunjung pulau sesama pulau. Jangan lupa bawa Bang Andi untuk keliling Indonesia. Silaturahmi kita jaga perdamaian. Terima kasih. Itu tadi Agus PM Toh. Nanti kita akan cari tahu siapa ini Agus PM Toh, ya. Dan sebentar lagi kita juga akan mendengarkan satu cerita berkaitan dengan sejumlah seniman komik yang juga berdakwah melalui karya gambar mereka. Pastikan Anda masih bersama saya di acara Kick Andy. Ini kenapa saya jadi penyerang? Siapa yang suruh bawa hijau-hijau gini? Ya, saya juga suka warna hijau ya. Oh, suka.
Ya, barusan kita mendengarkan dongeng dari Agus Pemtoh ya. Seorang seniman dongeng. Nah, tentu banyak orang yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya Agus Pemtoh ini? Boleh numpang di sini? Silakan Bang. Bolehlah aku mendongeng sedikit, duduk-duduk bersama Agus Pemtoh. Iya, nggak cocok ya. Cocok. Oh, Yang cocok. penting hati berbahagia. Tunggu dulu, Anda kan dikenal sebagai seniman dongeng. Iya. Ya. Dan cara mendongeng Anda kan unik ya, sambil tadi bernyanyi dan memeragakan cerita Anda dengan dukungan alat peraga yang aneh-aneh. Ya, Ini barang-barang bekas semua nih kelihatannya ya. Ini aneh atau memang Anda nggak mampu beli alat peraga yang sebenarnya? ya sebetulnya saya cari yang murah-murah aja. Oh ya. Kalau bisa ada di tetangga sebelah, kenapa harus beli? Jadi sejak kapan Anda mulai mendongeng ini? Saya mulai mendongeng itu sejak tahun 90. Sampai hari ini? Sampai hari ini, alhamdulillah. Oke. Nah, biasa mendongeng di mana? Saya tergantung yang memanggil ya. Di depan anak-anak juga oke? Juga atau- termasuk anak-anak ya, juga Depan orang termasuk tua? di depan orang tua. Oke. Segala umur. Nah, Anda belajar dongeng dari siapa ini? Dulu ketika selesai saya kuliah di Institut Kesenian ya. Oh, Anda kuliah juga? Saya kuliah juga. Selesai? Selesai. Selesai. Jadi Anda setelah selesai kuliah? Selesai kuliah di jurusan teater di IKJ. Kemudian saya pikir ini mau ngapain, selesai kuliah dari kampus kesenian ya kan. Iya. Mau milih-milih bintang film sinetron kayaknya tampang kurang di bawah standar gitu kan. Oh, tapi untuk peran penjahat cocok? Betul. Banyak dibutuhkan. Oke, jadi menganggap film nggak cocok? Nggak cocok. Kemudian ya saya teringat ada satu tokoh yang bernama Tengku Adenan, sudah almarhum di Aceh, di Tringgading Sigli. Dia bisa berhikayat atau bercerita. Kenapa ini yang tidak saya coba sebagai satu yang baru buat jalan hidup saya ke depan begitu. Dan sekaligus menggali hikayat-hikayat Indonesia ya. Betul. Anda katanya pernah dapat penghargaan dengan semua kegiatan sebagai seniman dongeng ini ya? Dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pelestari dan pengembang dari seni tradisi tutur Indonesia. Karena juga saya dapat penghargaan begitu. Nah, tantangan yang dihadapi sebagai seniman dongeng itu apa biasanya? Tantangan pertama kadang-kadang lupa barangnya nggak terbawa. Lalu improvisasi ya? Lalu improvisasi, Tadi cari-cari ya. juga itu salah letak tadi itu ya? Iya, salah. Jadi improvisasi lah ya? Kecepatan mulai tadi itu. Iya kan? Jadi barang-barang ada yang ketinggalan. Barang-barang ada yang ketinggalan. Terus? Tantangan kedua, kadang-kadang kita ingin cerita terlalu banyak begitu ya, sementara Waktunya sempit. waktunya sempit. Tadi pesan moralnya apa itu tadi? Itulah setelah kita kemarin sebulan sebelum puasa ribut-ribut, enggak ada salahnya sekarang kita saling maaf-maafan. Kalau sebelum puasa bicara kita banyak yang kotor, enggak ada salahnya sekarang bicara yang lemah lembut sesuai dengan tradisi bicara bangsa kita begitu. Itulah kira-kira pesan saya. Oke. Katanya pernah jadi pembicara di ajang internasional, betul itu? Saya beberapa kali diundang untuk memberikan workshop cara saya mendongeng ya di berbagai universitas di luar begitu. Wow. Ini serius ini. Serius? Saya kadang-kadang iri sama orang-orang yang diundang. Saya dari dulu kepengen diundang, nggak ada satupun yang mau ngundang saya. Terpaksa saya ngundang orang datang ke sini. Iya. Iya. Oke. Jadi harapan Anda dengan profesi sebagai seniman dongeng ini apa? Apa ya kalau ditanya-tanya harapan saya ya? Tunggu dulu, ini kenapa saya jadi menyerang? Siapa yang suruh bawa hijau-hijau gini? Iya. Ya saya juga suka warna hijau ya. Oh, suka ya? Karena segar di mata. Oke. Nah, terima kasih, Anda selalu menyenangkan hati orang ya. Itu Oke. biasa saya jadikan burung itu kalau Oh, terbang. coba gimana? Ini burung ini dia. Oh, kiasan burung. Iya. Ini sejak tahun 1990. Ikut Anda? Iya, ikut saya dia. Ini jendela ya? Iya, jendela masjid maksudnya.
Jadi kalau saya tutup gini. Nah, Bah. Baik. Harapan tadi apa ya? kalau harapan saya tentu seni tradisi mendongeng ini semakin banyak yang bermunculan sebagai pelakunya dari seluruh daerah di Indonesia, mencari bentuk-bentuk yang baru, juga kemudian tentu banyak pihak-pihak yang mulai membantu begitu. Membantu dalam pemahaman apa? Membantu ya katakanlah dalam bagaimana supaya para pendongeng-pendongeng Nusantara ini bisa secara ekonomi kehidupannya lebih baik, secara pendidikan mungkin bisa juga lebih baik. Begitu. Sehingga ada generasi berikutnya yang mau ikut ya. Kalau Betul. tidak kan mereka bilang ngapain jadi pendongeng, nggak ada masa depan. Betul. Tapi Anda punya masa depan. Insya Allah saya punya masa depan. Baik, terima kasih. Sama-sama. Pemto, senang sekali bisa ketemu, lama tidak jumpa ya. Ya, kalau tadi Pemto baru selesai dan kita semua terhibur, maka saya akan melanjutkan cerita tentang dakwah-dakwah yang unik dengan mengundang satu penggagas dakwah melalui komik. Siapa dia? Sandi Priyo Utomo. Sandi, terima kasih. Sandi, saya dengar kamu dan teman-teman mendirikan sebuah komunitas. Ya. Nama komunitasnya apa? E-comic. Oh ini dia? Iya, E-comic. Islamic Quote Quote and and Comics. Comic. Ya. Oke. Nah, jadi ini dakwah melalui komik. Betul, Komik ini komik gambar ya? gambar. Ya. Bukan komik stand up comedy gitu ya? Bukan, itu sering salah katanya. Oh sering salah, iya. Karena dipanggil komik juga mereka Iya. ya. Profesimu sehari-hari apa? Karyawan swasta. Oh bukan komikus Bukan gitu? komikus. Terus komunitas ini anggotanya? Oh, itu macam-macam dari anak SMP, SMA, Oh ada kuliah, anak SMP juga? PNS ada juga, sampai profesional ada. Untuk komikus dari luar negeri dan sebagainya ada. Dari luar negeri? Mengambil job di luar negeri, DC. Oke. Ah, Oh dulu. yang karya-karyanya itu dipasarkan di luar negeri Iya. juga ikutan? Ikut. Jadi ada berapa banyak ini anggota Kalau- komunitas ini? Ya, untuk di WhatsApp grup itu ada sekitar 103, itu dari seluruh Indonesia. Kemudian juga dari berbagai macam tingkat pendidikan dan pekerjaan. Oke. Kemudian di Instagram itu bisa ada 400 sebagai kontributor kita. Wow, ada Iya. di mana aja itu ya? Itu dari Jabodetabek, kemudian juga dari Pekanbaru, Padang, Kalimantan, Bali, Jogja, Solo, Semarang, hampir seluruh Wah, kota berarti hampir Indonesia. seluruh Indonesia. Oke. Lalu kegiatannya apa ya? Kegiatan komunitas komik dakwah komik ini? Iya, jadi untuk regulernya target kita di komik itu setiap hari kita ada karya yang disampaikan dengan media sekarang, media sosial ya. Karena semua saya rasa punya gadget, bahkan anak-anak pun sudah bisa pakai gadget gitu ya. Bisa nyari sendiri YouTube atau dan lain sebagainya. Nah, media ini kalau tidak diisi dengan yang positif misalnya, kemungkinan nanti yang negatif pun banyak gitu. Jadi kita fokus itu tiap hari untuk progres komik yang bertema dakwah dan nilai-nilai positif kehidupan gitu. Baik, menarik. Nanti cerita mengenai kegiatan dari komunitas dakwah komik ini. Dan juga tentu saja bagaimana cara menikmati karya-karya dari komunitas ini ya. Ya. Tapi sekarang kita rehat dulu, ikuti terus Kick Andy. Nggak tahu kalau Doraemon bapaknya mabuk kan ada tuh komiknya disampaikan di situ. Kemudian kalau Naruto dan Dragon Ball mungkin ada yang bikini-bikininya seperti itu. Nah, Ya, Anda kan tadi bilang karyawan swasta. Tapi kenapa kok ikut-ikutan di komunitas komik ini? awalnya itu kita lihat ada tendensi media sosial itu ramai, naik ya dari Facebook, Twitter dan sebagainya, dan itu mulai karena itu visual, itu komik muncul dengan berbagai macam gaya. Secara garis besar untuk Indonesia itu komedi ya, genrenya. Tetapi dari situ juga mulai ada yang Komik politik saya lihat belakangan ini ya. Kemudian juga ada komik-komik yang mesum seperti itu, minta Oh maaf. ada juga itu Nah, ya. jadi
teman-teman dalam komunitas itu kan lihat, oke, ada komik macam-macam. Iya. Ya kita harus artinya berbalas pantun lah ya. Kita tunjukkan dengan karya juga seperti apa supaya para masyarakat semua yang punya akses ke media sosial itu bisa memilih atau ada alternatif untuk bacaan mereka gitu. Bacaan yang baik ya. Bagaimana datangnya inspirasi membuat komik yang lebih religi? Itu bagaimana ceritanya? Jadi di Indonesia untuk komik religi dulu sebelum ada media sosial memang komik bergenre religi itu best seller. Jadi sebelumnya itu di toko-toko buku selain dari komik-komik Jepang, setelah itu komik-komik Islami. Jadi dari dulu sampai sekarang itu sudah ada base-nya. Dari situ kita masih belajar banyak dengan para senior-senior ya dari Mas Feby Jenggoten ya itu yang dulu yang satu-satunya lah yang best seller sampai dia bukunya ditranslate di Malaysia seperti itu. Dan sekarang itu terus berkembang. Di media sosial itu karena sangat besar sekali aksesnya, kemudian juga sekarang nggak perlu penerbit sebenarnya untuk menampilkan karya. Jadi dia bisa berkarya, dia foto atau dia upload, dia bisa langsung dapat feedback gitu. Nah jadi sekarang bermacam-macam lah untuk kondisi dari komikusnya ini. Dan kadang-kadang kita susah mengikuti juga sebenarnya dengan tren karena itu dia hampir tiap hari ya. Sedangkan kita kan terbatas, makanya kita perlu komunitas sehingga komunitas ini bisa support bahwa dakwah ini harus tiap hari juga. Oke, gitu. saling mengisi ya. Siapa yang nggak sempat, yang lain sempat. Betul. Jadi diisi. Nanti ceritakan ya bagaimana mekanismenya. Tapi sebelum itu kita simak dulu tayangan berikut ini. Oh, jadi selain di media sosial, itu juga ada buku cetak. Buku cetaknya ya? Iya. Jadi ini kita sudah 2 buku dari komunitas. Dari komunitas. Ini jadi, bisa didapatkan di mana nih di kalau ada toko yang buku tertarik? terdekat bisa. Jadi sudah ada di Indonesia. Dari Indonesia. Baik. Nah, kalau kemudian ada yang berminat untuk melihat karya-karya dari teman-teman komunitas e-komik ini, itu caranya bagaimana ya? Jadi kita base-nya dari sosial media Instagram. Jadi kita fokus di situ memang dari awal karena dulu belum ada konten-konten banyak ya. Biasanya kita foto-foto dari yang komik-komik Islam yang udah ada, kita foto halamannya, kita publish. Lama-lama kita bikin hashtag ya. Jadi ada Ramadan Comics, itu kan terus berlanjut ya dengan Ing Ramadan, dengan Komikus Malaysia. Akhirnya sampai sekarang banyak sekali. Alhamdulillah yang berkarya tetapi ada nilai nasihatnya terutama dari nilai Islamnya seperti itu. Oke, tapi teknisnya bagaimana itu? Jadi aksesnya? Aksesnya dari media sosial di Instagram @ikomik bisa dilihat di situ. Ini ya, @ikomik ini. @ikomik. Jadi di situ sekarang udah ada 13.000 lebih post ya. Dan 272.000 follower jadi masih lumayan. Nah, siapa yang biasa menikmati karya-karya dari teman-teman e-komik ini? Ya, dari statistiknya itu paling banyak 60% perempuan gitu. Jadi memang kadang-kadang konten-konten yang bikin baper itu banyak yang like gitu. Ini boleh di-download kemudian disebarkan atau nggak boleh? Jadi intinya sih untuk apa yang ada di media sosial itu sudah milik media publik. Dari kita itu merepost. Jadi misalnya komikus ini follower baru 5.000. Kita repost di 272.000 dan biasanya itu semua tercantum untuk kredit dan caption dari mereka sehingga saling mengisi gitu ya. Saling mengisi menjadi komik itu user generated content di media sosial. Jadi yang pembaca itu bisa membuat juga dan bisa dipublikasikan oleh e-komik. Dan akhirnya kalau memang dia reguler atau stabil itu kita bisa ajak untuk kompilasi di buku cetak. Gitu. Oke. Iya. Biasanya pesan moral apa yang disampaikan melalui karya teman-teman ini? Kondisi akhlak kita bagaimana, ibadah kita bagaimana, kemudian hubungan kita dengan orang tua bagaimana, dengan teman-teman. Itu biasanya yang dekat keseharian kita itu banyak feedback positifnya seperti itu. Dan ada segmen untuk anak-anak juga atau ini bebas? Ya, jadi nextnya kita rencana memang mau bikin e-comic for kids. Kenapa? Konten untuk anak-anak itu sangat kurang. Untuk komik di media sosial maupun di toko buku cetak. Kenapa? Karena segmen itu masih diisi oleh Jepang, Doraemon,
Naruto yang sedang kita tahu kalau Doraemon bapaknya mabuk kan ada tuh komiknya disampaikan di situ. Kemudian kalau Naruto dan Dragon Ball mungkin ada yang bikini-bikininya seperti itu. Nah, untuk komik Indonesia ini harus segera diisi. Nextnya kita mau bikin e-comic for kids. Itu jadi temanya khusus bagaimana kita memberikan karya untuk anak-anak kita semua gitu. Oke, kapan itu? Itu insya Allah tahun ini. Tahun ini. Iya. Oke. Mudah-mudahan. Biasanya respon dari orang-orang yang melihat karya-karya kalian tuh gimana responnya itu? Iya, memang kadang-kadang ada yang komen ya. Komennya mesti difilter sih sekarang kadang-kadang seperti itu. Misalnya gambar kan haram, nggak boleh segala macam seperti itu. Kemudian juga maksudnya A ditangkapnya B. Kadang-kadang itu jadi rame. Yang apalagi masalah fikih itu memang harus lebih banyak dewasa karena banyak perbedaan. Nah, soal perbedaan itu kadang-kadang kan pemahaman orang tentang agama tidak sama. Nah, kalau di komunitas ini kalau ada perbedaan bagaimana itu? Nah, ini menyelaraskan. perbedaan. Ya, jadi perbedaan ini memang terutama kita di WhatsApp group yang intinya itu media sosial juga gitu. Karena terlalu tersebar jauh kadang-kadang miskomunikasi terjadi. Dan itu mungkin sampai ada yang keluar. Kalau di media sosial itu sangat bahaya karena dia teks tanpa ada intonasi. Intonasi, jadi bisa disalahpahami ya. Betul gitu. Jadi kita harus ya sama-sama berlapang dada. Jadi ada proses lah memang ada di situ proses. ya. Karena kan itu udah berjalan hampir 3 tahun, 4 tahun gitu. Dan mudah-mudahan untuk formasi yang sekarang bisa tetap solid dan guyup. Kemudian bisa menelurkan karya-karya yang terus bermanfaat. Oke. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Termasuk saya dengar ada teman-teman dari komunitas juga hadir di sini ya. Iya, Nanti Anda perkenalkan. Boleh. Dan setelah ini kita juga akan mengumumkan siapa penonton di studio ini yang terpilih oleh para dewan juri yang terhormat untuk mendapatkan penghargaan sebagai penonton berpenampilan mengesankan. Siapa pemenangnya kita akan tunggu. Sekarang kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Kita mau komik ini sebagai nasihat yang baik gitu. Ya, jadi kan ajaklah ke jalan Tuhanmu itu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan yang baik pula gitu. Baik, Sandi, dari pengalaman Anda dan teman-teman itu ada pengalaman yang menarik nggak sebagai anggota dari komunitas dakwah komik ini? Iya, jadi ada berita duka sebenarnya di bulan April sebelum launching e-komik Dawala Komikus yang kedua itu teman kami meninggal. Jadi beliau adalah salah satu kontributor yang paling aktif karena bisa update tiap hari, hampir tiap hari. Beliau tinggal di Bali, komikus Bali itu Farid Fadli yang biasa dipanggil dengan Mas Garing. Akhirnya dari kami para komunitas itu ya seperti buku ini royalti kita berikan seperti itu. Kita sih maunya untuk para komikus semua yang nggak hanya komikus Islam itu bisa mandiri di Indonesia. Karena kita tahu baru-baru ini yang hit film action itu dari komik gitu. Dan itu billion ya, secara worldwide. Kenapa Indonesia nggak bisa gitu. Nah, kalau ada komikus lain yang mau bergabung gitu boleh atau tidak ya? Betul, boleh. Jadi gampang saja sih. Syaratnya apa? Syaratnya ya dia kontennya sesuai dengan post-post yang kita sampaikan tiap hari di Instagram. Kalau itu mereka tinggal tag karya mereka saja. Ada kurasi nggak? Iya, dari adminnya. Oh ada ya? Jadi ada mana beberapa. yang layak, mana yang tidak. Betul, kadang-kadang ya tadi kalau misalnya tadi Bang Andi bilang tentang politik, nah itu kita coba di rem-rem dulu. Karena memang kita mau komik ini sebagai nasihat yang baik gitu. Ya, jadi kan ajaklah ke jalan Tuhanmu itu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan yang baik pula gitu. Nah, apa harapan
Sandi dan teman-teman dengan adanya dakwah komik ini? Ya. Jadi harapan kami sih sebenarnya terus bisa berkarya. Tadi seperti dibilang karena mungkin karya yang kita hasilkan itu umurnya lebih panjang daripada umur kita. Nah, ketika itu bermanfaat, karyanya bisa merubah seseorang. Tadi misalnya dari perempuan muslimah itu tidak berhijab menjadi berhijab karena komik kita, atau mungkin yang tadinya malas ke masjid jadi rajin ke masjid karena karya kita. Nah, itu kan kita dapat juga jadi tabungan pahala buat kita. Baik, dan dengar-dengar ada teman-teman dari dakwah komik di sini juga ya? Betul. Jadi ada dari Boleh berdiri teman-teman? boleh berdiri. Iya, oh ini Terima dia kasih. ya. Baik, iya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Iya. Dan katanya mau, sudah diundi ya? Oh gitu. T-shirt seperti ini, e-komik ini ya? Iya. Boleh kasih lihat? Ya, jadi ada 9. 9. Siapa yang sesuai dengan amal dan ibadahnya mendapatkan T-shirt ini? Mari kita lihat di layar berikut ini. Ya, Sandi terima kasih sudah berbagi cerita untuk kami yang ada di studio ini dan yang ada di rumah. Dan berikutnya ini ada acara pemilihan penonton berpakaian mengesankan. Ya, pilihan para juri dari tim Kick Andy. Ya, ada 3.000 juri. Memilih, makanya kami memilih tadi agak berat karena ada 3.000 suara ya. Nah, siapa yang beruntung mendapatkan penghargaan kali ini? Mari kita lihat wajah mereka yang cantik dan ganteng di layar berikut ini. Iya. Siapa yang wajahnya ada di sini boleh maju ke depan? Ayo, silakan maju ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan maju ke depan. Iya. Nah, sekarang yang saya tanya, yang wajahnya tidak ada di sini tapi merasa penampilannya hari ini mengesankan. Boleh angkat tangan? Oke. Oh, ini sini mengesankan. Iya. Oke, masuk. Ini mengesankan ini ya. Sini. Ada lagi yang merasa? Merasa kan boleh ya? Ini, ayo Ibu, sini, boleh. Namanya merasa. Yang di atas, ya Ibu pakai jilbab kuning, boleh. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Orang-orang yang dipilih oleh para juri berpakaian mengesankan dan orang-orang yang merasa dirinya mengesankan. Baik, masing-masing nanti mengambil ketupat warna-warni ini. Di dalamnya ada isinya, nanti dibaca itulah hadiahnya. Oke, dimulai dari yang merasa mengesankan. Oke, orange ya, yakin? Oke, silakan. Ini, siapa mau hijau? Ini yang warnanya sama saya pasti hadiahnya mengesankan. Tapi nggak percaya. Tunggu ya, sebentar ya. Oke, nggak ada lagi yang nyangkut kan? Yang merah. Sudah. Silakan. Udah cukup ya? Baik, silakan dibuka. Lalu bacakan mulai dari sini hadiahnya. Hadiah apa? Dispenser. Oke, sebelahnya mic-nya dikasih. Laptop. Waduh. Sorry nggak jadi, itu punya saya tadi. Iya, minta maaf. Diganti buku aja. Oke, silakan baca. Vacuum cleaner. Vacuum cleaner. Kompor gas. Kompor gas. Blender. Kasih lihat dong. Air color. Oh, air cooler, ya. Dispenser. Dispenser. Rice cooker. Rice cooker. TV LED. Wah, sombong. TV LED 32 inci. Hadiah.
Boleh silakan kembali ke tempat masing-masing. Dan seperti biasa di akhir acara ini saya akan berbagi buku. Apakah semua sudah menerima bukunya? Sudah. Apakah semua bahagia? Bahagia. Karena hari ini episode spesial Lebaran, maka ada bingkisan dari 2 kelinci. Apakah semua sudah menerimanya? Sudah. Apakah semua semakin bahagia? Bahagia. Baik. Kebahagiaan yang sama ingin saya bagikan kepada Anda di rumah. Anda juga bisa mengakses buku ini melalui website kickandy.com. Dan bagi Anda tadi, caranya adalah melalui kuis di Twitter Kick Andy Show. Informasi mengenai buku dan cerita-cerita Kick Andy bisa didapatkan juga melalui Facebook dan Instagram Kick Andy Show. Dan bagi Anda tadi yang baru menonton acara ini di tengah-tengah, tidak sempat dari awal, maka jangan khawatir. Anda juga bisa menyaksikan episode kali ini kembali melalui metrotvnews.com dan juga melalui YouTube Kick Andy Show. Akhir kata, semoga episode spesial Lebaran ini menginspirasi kita semua untuk berbuat baik dalam hidup kita. Dan berikutnya, mari kita sambut dengan meriah Rampak Beduk Jiwa Siap. Allah